Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sudah ditampilkan di screen, saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan pengucapan syukur itu haruslah menjadi lifestyle atau gaya hidup dari orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, ada 3 hari yang lalu di Amerika diadakan Thanksgiving atau perayaan hari pengucapan syukur, saudara. Di mana pada hari ini semua orang di Amerika mereka mengadakan Thanksgiving. Thanksgiving ini sudah dirayakan sejak tahun 1619 yang dilakukan oleh para pilgrim atau orang-orang yang datang dari Eropa ke Amerika, di mana mereka bercocok tanam di sini, ya. Yang pertama kali mereka lakukan di perkebunan Berkeley di Virginia dan juga di Plymouth, Massachusetts, ya, di tahun 1621. Dan pada waktu mereka panen, mereka mengadakan pengucapan syukur. Dan di tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln, pada waktu itu dia yang menjadi presiden di Amerika, dia menetapkan bahwa Thanksgiving itu menjadi federal holiday atau hari libur nasional, saudara. Di mana pada hari Thanksgiving, semua orang di Amerika, keluarga mereka akan berkumpul dan mereka akan makan bersama-sama dengan menu utamanya adalah turkey atau ayam kalkun kalau di Indonesia, saudara. Saudara, merayakan Thanksgiving adalah sebuah perayaan yang alkitabiah, ya, yang sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah berkata, kita harus mengucap syukur senantiasa. Apa itu pengucapan syukur? Pengucapan syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pengucapan syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena segala kebaikan yang Dia sudah perbuat dan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda mau merenungkan kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu, kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena terlalu banyak, saudara. Karena Tuhan itu begitu baik buat hidup kita. Kalau Anda mau list satu hari saja apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, terlalu banyak, saudara. Ya, dari bangun tidur sampai terbenamnya matahari, begitu banyak kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya harus dipenuhi dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang saya akan bagikan pada saat ini. Mengapa sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, atau mengapa pengucapan syukur itu penting untuk senantiasa dinaikkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, coba kita baca lagi ayat yang firman Tuhan yang baru kita baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, yang pertama, mengapa pengucapan syukur itu penting bagi orang percaya? Karena pengucapan syukur itu dikatakan dalam firman Tuhan ini itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi alasan kenapa kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Saudara, melakukan kehendak Allah merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Contohnya Yesus, ya, pada waktu Dia ada di dunia ini, Yesus selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah, saudara. Pada waktu Dia
bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan dia memberikan dirinya untuk dibaptis, karena Yohanes Pembaptis pada waktu itu segan untuk membaptis Tuhan Yesus karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal ini terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus dia selalu melakukan apa yang dikehendak Bapa, saudara. Demikian juga kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, ada Raja Daud. Pada waktu dia hidup, dia juga selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, saudara. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Coba kita lihat ayat ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, perhatikan, ya, firman Tuhan mengatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, artinya pada waktu dia hidup untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Ya, makanya kalau Anda mempelajari tentang kehidupan dari Raja Daud, tidak heran Raja Daud ini menjadi raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Dan Raja Daud ini kehidupannya sangat diberkati dan dia disertai oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa Raja Daud ini adalah seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pada waktu dia hidup, dia melakukan kehendak Allah, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau sebagai orang percaya kita melakukan kehendak Allah, saudara. Dan salah satu dari kehendak Allah adalah hidup di dalam pengucapan syukur. Ya, sekali lagi, salah satu kehendak Allah, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pengucapan syukur. Ya, kita mengucap syukur karena perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga mau apapun yang kita lakukan, baik itu dengan perbuatan maupun dengan perkataan kita, senantiasa ada pengucapan syukur kepada Dia. Kita bisa baca itu di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan, di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ya. Jadi mengucap syukur harus selalu ada dalam kehidupan orang yang percaya. Apapun yang kita lakukan, haruslah Tuhan dilibatkan di dalamnya sambil mengucap syukur kepadanya. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Karena saya percaya ada kuasa yang besar di balik pengucapan syukur, saudara. Yang menjadi pertanyaan, kapan orang percaya harus mengucap syukur? Kalau kita baca dari firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, apa saja yang kita lakukan, pengucapan syukur harus senantiasa dinaikkan kepada Tuhan, saudara. Dan juga mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat hidupmu. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk di dalam hidupmu. Tetapi rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu indah buat hidupmu. Itu engkau harus pegang, saudara. Ya, karena hanya segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Dan kepadanya tidak ada bayang-bayang karena perubahan. Ya, Anda bisa baca itu di dalam Yakobus 1 ayat 17. Ya, jadi Tuhan selalu melakukan apa yang baik buat umatnya. Ya, Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek buat hidup kita. Dan mengucap syukur dalam segala hal juga berarti dalam segala situasi dan keadaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena selama kita ada di dunia ini, iblis bisa melempar hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita.
ya, situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan bisa dilempar oleh iblis dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia pasti menolong kehidupan kita. Apapun situasi yang dilempar oleh iblis dalam kehidupan kita, yang tujuannya untuk menjatuhkan kita, kita harus ingat ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam pada waktu melihat kita dicobai oleh iblis, saudara. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya, kata firman Allah. Situasi tantangan bisa saja terjadi dalam hidup kita karena memang kita sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, saudara. Ya, di dunia ini dikatakan dalam firman Allah iblis yang menjadi penguasanya. Ya, tetapi kita nggak perlu takut, ya, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang akan berjalan dengan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Contohnya Raja Daud, saudara. Raja Daud ini, tadi saya katakan dia adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh orang Israel. Bukan berarti dalam kehidupan Raja Daud dia tidak pernah mengalami tantangan atau situasi di dalam hidupnya. Kalau Anda membaca dalam Mazmur 23, ada perkataan dia di sana yang berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Raja Daud pernah berada di dalam lembah kekelaman, saudara. Tentunya berada di lembah kekelaman adalah sebuah lembah yang tidak enak, saudara. Ya, ini berbicara tentang suatu titik yang terendah di dalam kehidupan Raja Daud. Ketika dia mengalami banyak persoalan, dia mengalami tantangan, situasi di dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Ya, dia percaya ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengucap syukur karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Selalu menyertai dia dalam apapun situasi yang dia alami di dalam hidupnya. Dan kita pun demikian, saudara. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan apa yang jelek yang coba dilempar oleh iblis dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup ubah itu menjadi kebaikan. Ya, dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya, ya, bahwa ada Tuhan, ya, yang sanggup untuk mengubah situasi yang buruk, situasi yang jelek, ya, situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita untuk menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mau melihat pertolongan dan kemenangan terjadi dalam hidup kita, pilihlah untuk hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ucapan syukur melepaskan kita dari segala ketakutan. Coba kita lihat Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, iblis akan coba menekan kita dan mengintimidasi kehidupan kita. Ya, tadi saya katakan dia bisa melempar pencobaan dalam hidup kita yang akhirnya membuat jiwa kita tertekan, ya, dan membuat kita gelisah. Gelisah ini di dalam bahasa Inggris dikatakan bisa berarti takut, saudara. Ya, karena intimidasi yang diberikan oleh iblis dalam kehidupan kita itu bisa membuat kita hidup di dalam ketakutan. Ya, ada begitu banyak ketakutan yang bisa menguasai kehidupan manusia. Ya, ada yang takut kehilangan pekerjaan, ya, ada yang takut bagaimana dengan masa depannya, ya, masa depannya nanti suram, ya, ada yang takut mati, ya. Bahkan ada yang mau ke toilet aja takut, saudara, minta ditemenin, ya. Banyak, saudara, ya. Iblis bisa mengintimidasi kita dengan segala macam ketakutan, saudara. Dan ketakutan ini adalah spirit, bukan hanya
perasaan saja, saudara. Rasa takut. Ya itu memang perasaan, tapi itu lebih daripada itu. Kalau Anda mempelajari Alkitab, dikatakan ketakutan itu adalah roh ketakutan. Ya, pada waktu roh ketakutan menguasai seseorang, maka orang itu akan menjadi lemah dan hidupnya tidak akan bersemangat lagi, saudara. Dan kalau sudah lemah dan tidak bersemangat, dengan mudah iblis dapat mengalahkan kita, saudara. Ya, contohnya bangsa Israel. Pada waktu mereka harus melawan Goliat, si pahlawan dari Filistin, ya, Goliat ini dikatakan dalam Alkitab, dia badannya begitu besar, seperti raksasa, saudara. Ya, dan orang Israel ditantang oleh dia, diintimidasi oleh dia. 40 hari lamanya Goliat menantang dan mengintimidasi orang Israel. Dan tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani untuk melawan dia, saudara. Setiap kali Goliat maju ke depan, mereka langsung lari, saudara. Karena pada waktu itu mereka sudah dikuasai oleh ketakutan. Sehingga nggak ada semangat lagi untuk melawan Goliat, saudara. Ya, sampai akhirnya Daud tiba di medan pertempuran. Dan ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Goliat, dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina barisan Allah yang hidup? Itu yang dikatakan oleh Daud. Karena Daud memilih untuk tidak terintimidasi dengan Goliat. Ya, dia memilih untuk melawan Goliat, saudara. Ya, padahal pada waktu itu tidak ada seorang pun dari orang Israel yang berani melawan Goliat. Tetapi dia mengucap syukur karena dia memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, yang sanggup untuk menolong dia, melepaskan dia dari tangan Goliat. Sebagaimana Tuhan yang sudah melepaskan dia dari cengkeraman singa, dari cengkeraman beruang, demikian juga Tuhan akan melepaskan dia dari cengkeraman orang Filistin ini. Ya, dan itu terbukti, saudara. Hanya dengan menggunakan umban atau ali-ali, akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Ya, saya percaya Daud ini adalah seorang yang penuh dengan pengucapan syukur. Anda bisa baca itu di dalam Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Karena Raja Daud menyadari tentang kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Raja Daud, sehingga selalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, dia selalu menyembah Tuhan. Ya, pengucapan syukur senantiasa ada di dalam kehidupannya. Dan kita juga harus menyadari bahwa ketakutan itu punyanya iblis, saudara. Ya, jadi kalau yang namanya ketakutan itu miliknya iblis, kalau dia coba lempar dan dia kasih ke kita, jangan diterima, saudara. Ya, itu harus kita tolak. Amin. Ya, sehingga kehidupan kita tidak dikuasai oleh ketakutan, saudara. Selanjutnya, bersyukur itu adalah pilihan, saudara. Kita bisa memilih bersyukur kepada Tuhan, atau kita bisa memilih untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tentunya hidup kita haruslah dipenuhi dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam pengucapan syukur, maka kita bisa jatuh dalam berbagai macam dosa, saudara. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa iri hati. Ya, kalau melihat orang lain diberkati, kita bisa iri hati dan akhirnya tidak bisa mengucap syukur. Ya, kita bisa juga jatuh dalam dosa mengingini milik sesama. Ya, karena kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Bahkan kita bisa bersungut-sungut kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Ya, karena hati kita hati yang tidak mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita membangun suatu sikap hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, kegelisahan manusia itu disebabkan karena kekhawatiran dan ketakutan. Dan sebenarnya Tuhan melarang segala jenis kekhawatiran terjadi di dalam hidup kita, saudara. Ya, kenapa? Karena pada waktu kita khawatir,
sebenarnya kita percaya bahwa situasi yang kita alami lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Itu yang terjadi, saudara. Ya, pada waktu kita takut, kita percaya bahwa persoalan yang kita alami lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Ya, makanya timbul kekhawatiran, timbul ketakutan dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari situasi dan keadaan ataupun pencobaan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan khawatir dan kita tidak akan takut, saudara. Tetapi kalau Anda khawatir, Anda masih takut pada waktu terjadi sesuatu dalam hidupmu, itu artinya Anda tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanmu lebih besar dari situasi yang sedang kau alami. Ya, dan bagaimana supaya kita bisa dibebaskan dari kekhawatiran? Kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita disuruh untuk tidak khawatir, ya. Tetapi kalau sampai kita khawatir, sampai itu terjadi dalam hidup kita, kita harus menyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan, saudara. Ya, apa yang menjadi situasi dan keadaanmu, engkau ceritakan saja kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan mau mendengar, ya, apa yang menjadi situasi, apa yang kau alami di dalam hidupmu, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup untuk membebaskan engkau, untuk melepaskan engkau dari situasi yang engkau sedang alami. Amin, saudara. Ya, Anda harus percaya tentang hal itu. Ya, bahwa Tuhan ada berserta dengan engkau. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, dan roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, maka saya percaya kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Karena kita percaya Dia sanggup untuk melepaskan kita, Dia sanggup untuk menolong kita. Jadi di samping berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga harus mengikutinya dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya, sesulit apapun situasi yang kita alami, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang ketiga, orang yang hidup dalam pengucapan syukur akan memiliki damai sejahtera. Kita bisa baca ayatnya dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di bawahnya ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, sekali lagi kenapa ada kekhawatiran dalam hidup kita? Karena kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang menyerang kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan kadang-kadang kita juga nggak percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Kita pikir kita sendirian, saudara. Ya, padahal pada waktu Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang dalam hidupmu engkau merasa seperti engkau sendiri, saudara. Kalau Dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, janjinya adalah ya dan amin, saudara. Dia pasti akan menyertai kehidupanmu. Ya, jadi engkau nggak perlu khawatir. Ya, apapun situasi yang kau hadapi, Dia ada bersama dengan engkau. Dan kalau ada Tuhan yang menjadi pembelamu, siapakah yang akan menjadi lawanmu? Nggak ada, saudara. Amin. Ya, kita harus percaya akan hal itu. Dan saudara akan melihat bagaimana Dia akan menolongmu dan melepaskan engkau dari apapun yang sedang engkau hadapi. Kalau kita tahu bahwa Allah menolong kita dan menjawab doa-doa kita, maka ayat yang ketujuh akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya,
damai sejahtera alam yang melampaui segala akal, ya, itu akan menguasai kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan sebenarnya sanggup untuk menolong kita, walaupun kadang-kadang situasi yang kita hadapi itu kelihatannya tidak ada jalan keluar, saudara. Kelihatannya nggak mungkin untuk bisa terselesaikan. Kelihatannya mustahil Tuhan bisa menolong kita, tapi Dia Tuhan, saudara. Dia sanggup untuk menolong kita, apapun yang kau sedang hadapi. Ya, di area mana kehidupanmu yang diganggu oleh iblis, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan itu di dalam hidupmu. Asal engkau percaya, ya, jangan mengandalkan kekuatanmu diri sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan. Ya, maka Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jadi damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi pikiran kita jangan biarkan terkontaminasi dengan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka damai sejahteranya itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Karena manusia ini bukan hidup dengan pikiran atau dengan perasaan, tetapi kita hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Ya, walaupun yang kita lihat kelihatannya belum ada jawaban, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan sudah menjawab apa yang kita doakan kepada Tuhan. Ya, karena iman itu percaya sebelum kita melihat. Jadi kita harus percaya, ya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan damai. Ya, kita nggak akan takut lagi, kita nggak akan khawatir lagi, saudara. Yang terakhir, saudara, pengucapan syukur akan membawa kita melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya, ada kuasa yang besar pada waktu umat Tuhan menaikkan ucapan syukur kepadanya. Ya, pengucapan syukur bisa membuka pintu mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda masih ingat, tema kita pada tahun ini adalah The Years of Miracles. Ya, tahun ini adalah tahun miracles, saudara, di mana Tuhan mau mengadakan mujizat demi mujizat di dalam hidupmu. Ya, engkau harus percaya itu. Dan salah satu untuk mengalami mujizat Tuhan adalah kita harus hidup di dalam pengucapan syukur. Contohnya ketika Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, saudara. Saya percaya cerita ini bukan suatu cerita yang asing bagi kita. Ini mungkin kita sudah tahu, sudah pernah dengar. Dari kita masih sekolah minggu pun kita udah tahu cerita ini, ya. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, saudara. Dan ini dicatat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan kitab Injil Yohanes mencatat tentang hal itu. Bagaimana Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5 orang laki-laki, ya. Karena pada waktu itu ketika Yesus dalam pelayanannya, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan memang Yesus sangat famous pada waktu itu. Pada waktu dia pelayanan, dia bukan hanya berkhotbah, ya. Dia juga mengajar, bahkan dia mengadakan mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Makanya dimanapun Yesus berada, selalu dia diikuti oleh orang banyak, saudara. Ya, karena mereka ingin melihat, ya, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan akan lakukan, saudara. Nah, pada waktu Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Karena saking antusiasnya mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka sampai lupa makan, saudara. Dan Yesus kasihan melihat mereka. Dia mau memberikan mereka makan. Dia suruh murid-muridnya untuk cari makanan di sekitar tempat mereka berada pada waktu itu. Dia suruh mereka untuk cari makanan. Dan ternyata sesudah mereka cari, akhirnya mereka bisa menemukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun diberikan oleh seorang anak kecil, saudara. Kalau Anda membaca tentang cerita ini, ya. Anak kecil ini adalah seorang anak yang murah hati, yang rela untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki untuk diberikan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan ini? Saudara bisa baca itu di dalam Yohanes 6 ayat 11, coba kita lihat ayatnya.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara perhatikan di sini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ya, jadi sesudah dia ambil roti itu, dia mengucap syukur. Dan sesudah dia mengucap syukur, dia suruh murid-muridnya untuk membagikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak pada waktu itu. Kalau dihitung mungkin diperkirakan ada 15.000 sampai 20.000 orang yang hadir pada waktu itu. Dan semua orang itu menerima bagian, saudara. Bahkan kalau Anda membaca cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini, masih sisa 12 bakul. Ya, luar biasa, saudara. Ya, masih sisa 12 bakul, saudara. Dan 12 bakul ini dikumpulin sama murid-muridnya, nggak dibuang, saudara. Ya, saudara, yang namanya berkat Tuhan jangan kita buang. Amin. Ya, banyak orang suka membuang-buang berkat. Ya, kalau pergi makan di restoran, ya, karena lapar mata, saudara, akhirnya ada banyak makanan sisa. Ya, akhirnya dibuang, saudara. Ya, saudara, kita harus menghargai berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, dan saya juga lihat ada banyak orang kadang-kadang di rumah lampu nyala, padahal siang hari harusnya lampu itu dimatiin. Ya, karena itu kan kalau lampu nyala itu kan ongkos, mesti bayar. Ya, harus dimatiin, saudara. Kita jangan menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, masih ada 12 bakul, itu dikumpulin, saudara. Nggak dibuang 12 bakulnya, ya. Itu dibagikan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar situ, ya. Itu dibagikan nantinya, ya. Jadi, saudara, jangan pernah menyia-nyiakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, kita hargai semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat pada waktu dia mengucap syukur, terjadi mujizat. Ya, saudara, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau sedang hadapi pada hari ini, belajar untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Ya, karena pada waktu engkau mengucap syukur, maka Tuhan akan mengadakan mujizat dan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Ya. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda mau melihat mujizat, hiduplah dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, saudara. Ya. Kalau Anda mulai belajar untuk mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, saudara. Ya. Pada waktu ada situasi, keadaan, kadang-kadang kita terpancing untuk selalu bersungut-sungut. Saudara, karena persungutan, akhirnya orang Israel harus muter-muter di padang gurun, saudara. Yang harusnya 3 minggu, kira-kira mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus lalui padang gurun itu selama 40 tahun, saudara. Lama banget. Kenapa? Karena tidak hidup dalam pengucapan syukur. Ya, kalau kita hidup dalam pengucapan syukur, saya percaya engkau akan berjalan dan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pentingnya hidup dalam pengucapan syukur. Dan pengucapan syukur itu harus menjadi gaya hidup dari orang yang percaya. Yang pertama, pada waktu kita hidup dalam pengucapan syukur, itu artinya kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, pada waktu kita mengucap syukur, pengucapan syukur itu akan melepaskan kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Yang ketiga, dengan mengucap syukur, damai sejahtera daripada Tuhan akan memerintah hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, pada waktu engkau hidup dan berjalan dalam pengucapan syukur, engkau akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Bahkan engkau akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Amin.